baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini akan membahas fikih salat, khususnya salat jamaah, dan kita akan mulai dari imamnya, kemudian nanti makmumnya, dan kemudian bagaimana dinamika yang ada di dalam sebuah salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya kalau seseorang melakukan sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya itu sah dan diterima. Maka orang yang sholatnya sah dan diterima itu, dia bisa menjadi imam, bisa dijadikan imam. Karena persyaratan menjadi imam itu sederhana saja. Yang penting sholatnya orang itu sah. Tetapi kalau mau kita breakdown, sesungguhnya paling tidak ada 9 persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang imam. Ini kita belum bicara imam masjid, baru imam sholat saja. Yang pertama, syaratnya harus muslim. Karena orang yang agamanya bukan Islam, jangankan jadi imam, sholat pun dia tidak sah. Tapi kenapa para ulama kok masalah sepele syarat muslim ini dicantumkan? Karena bisa jadi ada orang yang pura-pura jadi orang Islam, lalu pura-pura sholat, kemudian pura-pura jadi imam. Kalau sampai ketahuan kepura-puraannya bahwa dia bukan muslim, padahal kita terlanjur sholat di belakang orang itu, maka makmumnya menjadi tidak sah juga sholatnya. Karena apa? Karena imamnya tidak sah sholatnya lantaran agamanya bukan Islam. Nah, syarat yang kedua, berakal. Artinya kalau orang yang tidak waras alias orang gila, jangankan jadi imam, untuk dirinya saja sholat itu tidak sah. Nah, orang yang untuk dirinya saja sholat itu tidak sah, ya tentu saja dia tidak sah untuk jadi imam. Nah, kenapa kok para ulama mencantumkan masalah berakal sebagai syarat sahnya keimaman seseorang? Karena kadang-kadang ada terjadi kasus di mana orang gila itu dia melakukan sholat, dan sholatnya bagus, dalam arti semua bacaannya benar, semua gerakannya benar, kurangnya cuma satu aja, orangnya nggak waras. Nah, orang nggak waras ini kalau tiba-tiba dia ada di masjid dan kemudian dia sholat, nah kita nggak boleh pak main towel aja sholat di belakang orang gila. Walaupun kita nggak merasakan kegilaannya, tapi satpam masjid itu tahu pak bapak barusan makmum sama orang itu ya. Iya, emang kenapa? Itu orang gila pak gitu. Nah itu pak, kalau memang terlanjur seperti itu, maka harus kita ulangi lagi sholat kita, karena sholat kita menjadi tidak sah lantaran imamnya bukan orang yang kalau jadi imam itu sah, lantaran dia orang gila. Nah, yang ketiga, syarat minimal adalah orang itu sudah mumayyiz. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut jumhur ulama, syarat imam itu harus sudah baligh. Jadi beda pak. Kalau dikatakan imam harus sudah baligh, maka sholat kita di belakang anak kita yang umur 10 tahun gitu misalnya, bacaannya sudah bagus, gerakannya tidak ada yang keliru, ya kan, sholatnya dia sudah sah sebenarnya. Kalau menurut jumhur ulama, anak ini jadi imam tidak sah gitu. Kecuali sholatnya sholat sunnah, misalnya sholat tarawih atau sholat apa yang berjamaah juga, duha misalnya, itu menurut jumhur ulama sahnya kalau sholat sunnah. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i nggak apa-apa. Anak kecil umur 6-7 tahun, apalagi 10 tahun, kalau bacaannya bagus, gerakannya sudah tidak ada yang keliru, artinya dia sholat untuk dirinya sudah sah, maka kita walaupun udah kakek-kakek nih, kita sholat di belakang cucu kita yang baru umur 8-9 tahun misalnya, itu hukumnya sah. Dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i mengatakan minimal anak itu sudah mumayyiz. Bahasa mumayyiz ini kalau menurut sabda Rasulullah itu usianya adalah antara 6 sampai 7 tahun minimalnya. Sebelum dia baligh, dalam arti dia
punya kedewasaan usia sampai dia keluar mani, atau kalau perempuan dia sudah mendapatkan haid. Nah, sebelum sampai ke yang keempat, jamaah sekalian, apa dalil bolehnya kita bermakmum kepada anak kecil dari Amr bin Salamah? Beliau, Amr bin Salamah ini sudah menjadi imam bagi orang yang ada di sekitarannya, kaumnya, masyarakatnya, kalau kita mungkin RT atau RW-nya di masa Rasulullah, padahal dia masih berusia 6 atau 7 tahun. Dan bukan cuma Amr bin Salamah saja, ada beberapa sahabat yang lain, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu masih 6 atau 7 tahun sudah mengimami sholat berjamaah di masjid. Ini dalil yang sahih dari hadis Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa boleh seorang anak kecil itu menjadi imam. Syaratnya sudah mumayyiz 6 atau 7 tahun. Tapi kalau baru umur 3 tahun, Pak, kita nggak boleh bermakmum kepada anak yang baru 3 tahun, sebab baru dapat 2 rakaat dia lari-lari, Pak. Nah, itu repot kita jadinya, nggak sah sholat kita. Nah, yang keempat, syarat menjadi imam itu harus laki-laki. Maksudnya tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki. Walaupun boleh jadi itu antara anak dengan ibunya. Maksudnya yang jadi imam ibunya, lalu anaknya makmum di belakang ibunya, itu nggak boleh, tidak sah juga. Oleh karena itu, kalaulah seorang ibu punya anak dan anaknya belum mumayyiz gitu ya mau sholat bareng silahkan saja, tapi tidak diposisikan anaknya jadi makmum. Ya sudah, sholat aja ibunya sendirian dan anaknya yang belum mumayyiz itu diajak sholat, yang penting sekedar ikut-ikutan aja. Tapi kalau anaknya sudah mumayyiz, sudah 6 atau 7 tahun, artinya dia untuk sholat sendiri itu sudah sah, maka ibunya itu jadi makmum, bukan jadi imam. Kenapa? Karena yang boleh jadi imam buat perempuan itu adalah buat laki-laki adalah sesama laki-laki, ya. Sedangkan kalau perempuan, ya imamnya kalau laki-laki ya boleh sesama perempuan. Tapi kalau imamnya perempuan lalu makmumnya laki-laki, itu tidak dibenarkan, sebagaimana sabda Nabi, la ta'umman namra'atun rajulan. Tidak boleh ada seorang perempuan itu kok menjadi imam buat laki-laki, walaupun perempuan itu adalah ibunya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga mengatakan akhiruhunna, posisikan para wanita itu di belakang, min haitsu akharahunna Allah, sebagaimana Allah memposisikan mereka di belakang dalam sholat. Jadi kalau ada wanita kok sholat di depan laki-laki, itu tidak boleh. Nah, sementara syarat jadi imam itu kan harus di depan. Nah, jadi ini adalah dalil yang kedua tentang tidak bolehnya perempuan menjadi imam bagi laki-laki karena posisinya harus di belakang. Kemudian yang kelima, syarat menjadi imam itu adalah bacaan Qur'annya harus benar, minimal suratul Fatihahnya. Karena yang menjadi rukun dalam setiap sholat adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya tidak benar, rusak atau terkorup, ya jadi harusnya 7 ayat, tinggal yang kebaca benar tinggal 4 ayat, yang 3 hancur gitu ya, maka itu tidak sah. Buat dirinya saja dia sholat tidak sah, apalagi buat jadi imam. Maka orang yang bacaan Qur'annya atau minimal Fatihahnya masih bermasalah, dia tidak boleh jadi imam, tidak boleh sholat sendirian. Maka solusinya adalah dia sholat berjamaah, dia jadi makmum. Karena kalau makmum itu tidak baca, tidak apa-apa. Ya, walaupun nanti di dalam mazhab Syafi'i makmum tetap wajib mesti kudu baca Fatihah, tetapi di luar mazhab Syafi'i sebagian besar ulama menyebutkan bahwa Fatihahnya makmum sudah dibacakan oleh imam. Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Setidak-tidaknya jumhur atau mayoritas ulama mengatakan kalau makmum nggak baca Fatihah nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting imamnya baca. Nah, sekarang orang yang nggak bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah dia nggak bisa bunyi, itu dari 3 jenis sholat yang dia lakukan hanya 1 yang sah, yaitu kalau dia jadi makmum.
Kalau dia sendirian nggak sah, apalagi jadi imam bikin orang lain semua pada nggak sah juga. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam, dia tidak boleh orang yang punya penyakit yang sifatnya menghilangkan rukun-rukun sholat. Misalnya rukun sholat itu Pak, berdiri. Sholat fardu itu tidak boleh dilakukan sambil duduk, kecuali orang itu punya udzur syar'i, cacat, sakit yang memang tidak mungkin tidak dia sholatnya mesti duduk atau malah mesti berbaring. Nah orang yang seperti ini kalau dia sholat sendiri Pak, itu sah ya, sambil duduk, sambil berbaring. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, itu sah. Tapi kalau dia maju jadi imam, nah itu bikin makmumnya pada nggak sah semua. Kenapa? Karena terjadi konflik. Konfliknya begini Pak, kalau imamnya nggak bisa berdiri, atau misalnya nggak bisa ruku atau nggak bisa sujud, seperti yang kita suka saksikan orang-orang tua gitu ya, sholatnya di kursi gitu. Itu kalau dia jadi imam kenapa nggak sah? Karena makmumnya harus ikut posisi imam. Imam sholatnya duduk, ya makmum mesti duduk. Tidak sah kalau makmumnya itu berdiri. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam berdiri, berdirilah kamu. Kalau imam ruku, rukuklah kamu. Kalau imam sujud, sujudlah kamu. Kalau imam duduk, duduklah kamu, gitu kata Nabi. Nah, jadi kalau imamnya tidak berdiri, hanya duduk saja, makmumnya mesti duduk. Nah, makmum tidak sakit, makmumnya sehat, bisa berdiri, maka tidak sah makmumnya itu. Orang yang mampu berdiri kok sholatnya tidak berdiri, itu tidak sah. Tapi kalau dia berdiri, dia menyalahi imam. Kan konflik ini namanya. Oleh karena itu, solusinya jangan jadikan orang yang tidak sehat itu untuk jadi imam. Orang yang tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, sholatnya hanya berbaring, itu tidak boleh jadi imam, kecuali makmumnya semua cacat juga Pak, gitu ya. Artinya imamnya sholat duduk, makmumnya juga ternyata tidak bisa berdiri, semuanya orang cacat, masjid khusus orang cacat misalnya gitu. Nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau imamnya sakit, makmumnya sehat, nah itu udah nggak bisa. Sakit di sini maksudnya sakit yang membuat rukun-rukun sholat tidak berjalan. Tapi kalau imamnya sakit, pusing, apa sakit hati gitu ya, atau sakit keseleo, encok apa segala macam, ya itu nggak masalah lah, lain cerita gitu ya. Jadi jamaah sekalian, seorang imam itu harus bisa mengerjakan semua rukun sholat dengan tepat, baik itu bacaan ataupun gerakan. Itu jumlahnya ada 13. 13-13-nya dari rukun sholat itu harus bisa dilaksanakan oleh seorang imam dengan benar. Kalau satu aja dia tidak mampu melakukannya, maka syaratnya menjadi imam otomatis gugur. Karena sholatnya dia sendiri pun gugur juga, karena rukunnya tidak terpenuhi. Berikutnya, dia tidak boleh kehilangan salah satu dari syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu Pak, adalah segala yang harus dipenuhi sebelum sholat itu berlangsung. Misalnya apa? Seorang tidak sah mengerjakan sholat kalau tidak menutup aurat, kan gitu ya. Maka kalau imam lagi ngimamin kehilangan satu syarat itu, auratnya tersingkap atau sarungnya kedodoran, atau nih Pak, yang sering terjadi adalah dia pakai baju yang ketat, yang panjangnya itu pas banget dengan pinggangnya. Jadi kalau lagi berdiri mungkin nggak kelihatan tuh udelnya, tapi giliran dia lagi ruku apa dia sujud, nah itu kebuka auratnya. Nah seperti itu Pak, dia kehilangan syarat sah. Sholatnya saja untuk dia saja itu sudah batal karena kebuka aurat, apalagi untuk makmumnya. Dalam kondisi itu dia sudah tidak sah lagi jadi imam. Imam dia membatalkan diri, atau makmumnya kemudian nanti bikin jamaah baru. Itu contoh syarat sah menutup aurat. Yang lain misalnya menghadap kiblat. Kalau imam sampai bergeser posisinya dari arah kiblat, otomatis batal sholatnya. Dan kalau batal dia, si imam, otomatis makmumnya kalau tetap ikut terus itu juga jadi batal. Maka harus berpisah antara imam dengan makmum. Syarat yang lain masuk waktu, kemudian
suci dari najis, suci dari hadas dan seterusnya. Jadi artinya kalau imam itu misalnya mohon maaf buang gas gitu ya, nah itu kan syarat sahnya sholat bagi si imam sudah runtuh. Nah berarti imamnya sudah tidak sah lagi untuk diikuti. Kalau makmum ngotot pengen mengikuti imam yang sudah batal, makmumnya ikut batal. Nah, oleh karena itu nanti makmum harus tahu kapan imamnya batal dan dia harus melakukan yang namanya mufaraqah, ya, melepaskan diri dari imam tersebut. Nah yang terakhir jamaah sekalian, ini masalah khilafiyah juga. Haruskah imam itu berniat jadi imam? Dalam hal ini jumhur ulama mengatakan bahwa seorang yang mau dijadikan imam, maka dia harus dari awal meniatkan dirinya jadi imam, sehingga tidak sah hukumnya kalau ada orang lagi sholat sendirian pak, terus ujuk-ujuk kita datengin lalu kita jadi makmumnya, itu tidak sah jamaahnya. Kenapa? Karena imamnya tidak berniat sejak awal menjadi imam. Ini menurut jumhurul ulama, kecuali mazhab Syafi'i yang membolehkan antara makmum dengan imam itu boleh saja beda niat. Dalam arti begini, orang lagi sholat sendirian, niatnya dari awal dia sholat sendirian, terus tiba-tiba datang orang lain di belakangnya sholat, niatnya bermakmum pada orang itu. Nah si orang yang dimakmumi atau yang ujuk-ujuk diangkat jadi imam tidak perlu mengubah niatnya, yang tadinya sholat sendiri mengubah niatnya menjadi imam, itu tidak perlu. Dia tetap niat sholat sendiri, nggak apa-apa. Yang harus punya niat itu hanya makmum saja, dan imam itu tidak harus meniatkan dirinya jadi imam. Contohnya pak, habis sholat maghrib kita sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat pak, dan namanya orang sholat ba'diyah itu tidak ada cerita berjamaah, ya kan, dan bacaannya pun tidak jahar, sir gitu kan. Dapat 1 rakaat tiba-tiba ditoel orang dari belakang. Nah ini orang pastinya tidak ikut jamaah tadi gitu ya, mungkin dia datangnya agak telat, lalu ngelihat ada orang yang lagi sholat dan mungkin dia nggak tahu apakah ini sholatnya maghrib atau ba'diyah, pokoknya toel aja begitu. Nah di dalam madhab selain Syafi'i pak, itu tidak sah. Dalam madhab selain Syafi'i itu tidak sah. Kenapa? Karena imam dari awal harus punya niat untuk menjadi imam untuk sholat itu, dan tidak boleh ada perbedaan niat sholat antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Jadi kalau imamnya sholatnya ba'diyah, maka makmumnya harus ba'diyah, tidak boleh maghrib, tidak boleh isya, tidak boleh yang lain, karena beda niat. Beda niat itu membuat jamaahnya tidak sah. Itu madhab-madhab di luar Syafi'i. Nah hanya madhab Syafi'i saja yang membolehkan gitu ya, antara imam dengan makmum itu mensana in corpore sano, ya, imam mau ke sana, makmum mau ke sono, itu kagak sama niatnya tuh nggak apa-apa pak, gitu, nggak apa-apa. Bahkan si imam tidak pernah mengubah niatnya dari yang tadinya sholat sendiri menjadi berjamaah atau menjadi imam, itu tidak pernah. Dia tetap sholat, niatnya sholat sendiri, dan niatnya adalah tetap tidak berubah, sholatnya sholat ba'diyah, dan bacaannya tetap sir. Nah urusan makmum komplain, kok suaranya nggak dikerasin, kan kita pengen baca amin, kan kita lagi jamaah. Itu kata imam, urusan loh gitu, itu derita loh, gue mau lagi sholat sendirian, ya kan. Tapi apakah sah itu? Dalam mazhab Syafi'i seperti itu sah gitu. Kecuali pak, kalau gerakan dasar sholatnya imam dengan gerakan dasar sholatnya makmum memang udah beda dari awal. Imam sholat jenazah kan cuma 4 kali takbir pak, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Ada yang noel dari belakang, makmum sholat isya gitu kan. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya komplain, imam mana dia rukunya sujudnya, lo kagak lihat ada jenazah di depan, ya kan, main toel-toel aja karangan gitu. Nah itu pak, sholatnya nggak sah, karena struktur dasar, gerakan dasar dari dua sholatnya itu imam dan makmum itu nggak ketemu, ya. Nah itu yang dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Atau jumlah rakaat imam lebih banyak, itu juga tidak sah gitu.
Misalnya imamnya sholat isya gitu ya, karena imamnya orang setempat, jadi dia sholat isyanya adalah 4 rakaat pastinya, tidak diqashar. Ada tamu dari luar kota datang juga ke masjid, dia mau sholat isya juga makmum sama imam setempat, tapi dia ngotot pengen diqashar gitu. Jadi begitu dapat 2 rakaat, imam tahiyat awal, makmum tahiyat akhir gitu. Jadi begitu imam berdiri lagi teruskan rakaat ketiga, makmumnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, itu nggak sah Pak kalau banyakkan rakaat imam daripada rakaat makmum. Nah jadi Pak, ringkasnya sholatnya seorang imam kalau sah maka boleh dia dijadikan imam, tapi breakdownnya ada 9 gitu ya. Ini para ulama sangat detail dalam membagi apa saja yang menjadi syarat bagi seorang imam. Baik jamaah sekalian, kita masuk kepada pembahasan poin yang kedua. Ini bicara siapa orang yang lebih berhak untuk menjadi imam kalau syarat yang 9 tadi itu ternyata ada pada semua jamaah. Nah kita ngomongin masjid itu sebaiknya imamnya yang seperti apa, yang lebih utama. Kalau semua syarat sudah ada, nomor 1 Pak, yang lebih faqih. Faqih di sini artinya kata Rasulullah, idza kanu salasatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Ya, bila ada 3 orang maka salah satu dari mereka menjadi imam, dan yang lebih berhak untuk menjadi imam itu adalah yang lebih aqra' di antara mereka. Ini hadisnya sahih Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Dan makna aqra' di sini adalah para ulama, jumhur ulama sepakat yang dimaksud dengan aqra' adalah orang yang paling mengerti detail-detail hukum agama, khususnya hukum-hukum sholat. Jadi orang yang paling ngerti ketentuan hukum sholat, ilmunya paling mendalam, itulah yang menjadi imam. Dasarnya apa? Dasarnya ketika Rasulullah SAW hampir wafat, beliau berkali-kali meminta Abu Bakar untuk menjadi imam yang menggantikan dirinya. Padahal di masa itu ada orang yang bacaannya lebih indah dan bisa merasuk ke sukma kalau baca Quran gitu ya. Artinya kalau kita menyebutnya hari ini Pak, dia qari gitu, dia jago baca Quran, juara MTQ di mana-mana gitu. Tapi dari sisi ilmu tentang hukum agamanya dia jauh di bawah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar bacanya bagus, fasih, cuman lantunannya nggak semerdu si Ubay bin Ka'ab. Nah ternyata Rasulullah tidak pernah meminta Ubay bin Ka'ab yang lantunan bacaan Qurannya merdu itu sebagai pengganti beliau. Justru yang disuruh selalu Abu Bakar. Kenapa? Karena orang di antara seluruh sahabat yang paling tinggi ilmunya itu hanya Abu Bakar gitu. Baru nanti kedua Umar, baru ketiga Utsman, baru ketiga Ali. Itu urutan Khulafaur Rasyidin itu ternyata berdasarkan keilmuannya. Nah jadi yang paling tinggi ilmunya itulah yang paling menjadi skala prioritas, walaupun mungkin dia lebih muda. Nah begitu. Ini yang merupakan pendapat jumhurul ulama, walaupun nanti ada juga yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah yang lebih fasih atau yang lebih indah lantunan bacaannya. Seperti kata Nabi, orang yang paling fasih bacaannya adalah Ubay bin Ka'ab. Nah tetapi kalau kita bicara tentang kepemilikan wilayah, setelah orang itu dipilih ditetapkan sebagai imam masjid gitu ya, atau menjadi imam di satu wilayah, maksudnya menjadi kepala daerah di situ, maka sebenarnya dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Oleh karena itu profesi Rasulullah selain menjadi nabi ya, menjadi sumber agama Islam, menjadi kepala pemerintahan, tugas beliau yang pasti hariannya adalah mengimami sholat 5 waktu. Dan ketika Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar, sama juga ternyata. Abu Bakar adalah imam rawatib 5 waktu di Masjid Nabawi, di pusat pemerintahan Islam. Umar, Utsman, Ali itu semua adalah para khalifah yang tugas yang resminya adalah kepala negara, tapi tugas hariannya adalah sebagai imam rawatib. Nah, ketika Islam sudah mulai jadi kerajaan dan sebagainya, nah itu para khalifahnya sudah mulai kurang
kurang ideal, nggak seperti Khulafaur Rasyidin, barulah kemudian nanti ada imam masjid yang ternyata dia bukan imam di suatu wilayah, gitu ya. Nah jamaah sekalian, yang lebih afdal harusnya kalau di Jawa Barat yaitu gubernur Jawa Barat. Kalau di DKI Jakarta, gubernur DKI. Sayangnya gubernurnya bukan Islam gitu. Itu yang jadi masalah gitu ya. Ima dia masuk Islam atau diganti dengan yang Islam tapi yang kualitasnya setidak-tidaknya sederajat, harusnya begitu. Nah jamaah sekalian, ini kita bicara tentang tugas atau wewenang dari seorang imam. Ini maksudnya imam yang sudah diangkat resmi jadi imam masjid. Itu yang pertama adalah dia berhak untuk memberikan izin bagi muadzin untuk kapan melakukan azan atau iqamah. Dalam arti dia boleh memajukan atau memundurkan jadwal sholat berjamaah. Rasulullah SAW sebagai imam Masjid Nabawi, kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang menurut pertimbangan beliau lebih baik ditunda sholat jamaahnya, itu beliau tidak segan-segan untuk menundanya. Nah, menunda waktu sholat itu ada beberapa sebab di masa Nabi. Pertama misalnya karena siang yang terlalu panas. Ya, di musim panas Madinah itu memang siangnya luar biasa. Jadi Nabi meminta Bilal untuk azan, sekaligus di bagian akhir dari azan itu bilang, qomatnya entar kalau udah dikit lagi asar gitu. Jadi azannya biasa, orang tahu, weh udah zuhur. Tapi di bagian akhir itu Bilal nambahin, ini cuman penanda waktu zuhurnya sudah masuk, tapi nanti qomatnya 2:30 ya, 2:30 kesininya gitu ya. Nah 2:30 itulah baru kemudian para jamaahnya kumpul. Kenapa kok harus 2:30? Karena kalau jam 12 siang, jam 1, jam 2 itu matahari lagi panas-panasnya Pak, itu bisa kena dehidrasi. Nah maka di dalam Sahih Bukhari ada satu bab khususnya al-ibradu bis shalah, mengerjakan sholat kalau waktunya sudah mulai dingin. Nah waktunya mulai dingin itu apa? Di akhir dari waktu sholat zuhur. Kalau zuhur itu habis jam 3 dengan masuknya asar 2:30 itulah kira-kira. Jadi itu ada alasan syar'inya. Atau misalnya karena ada hajat harus makan, yaitu ketika berbuka puasa, maka Rasulullah itu mengatakan tetap lebih baik orang itu makan dulu baru kemudian dia sholat maghrib gitu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah begitu ya. Itu karena ada hajat tertentu bisa diundurkan. Nah ini yang punya hak atau wewenang adalah imam masjid. Yang kedua, memeriksa barisan. Jadi boleh saja seorang imam itu tidak langsung memulai sholat kecuali setelah yakin bahwa barisan safnya sudah benar. Kalau hari ini Pak, meriksa barisan gampang, tinggal bilang rapat lurus sesuai dengan garis gitu ya, lalu semua sudah teratur. Tapi kalau di masa Rasulullah agak susah. Kenapa? Karena tidak ada karpetnya, tidak ada garisnya, ini pasir atau tanah gitu ya. Jadi kalau mau biar lurus dan sebagainya itu memang harus diratakan. Sampai ada sahabat yang sebelum sholat dimulai gitu ya, dia meratakan dengan cara ditempelin dulu bahunya dengan bahu temannya. Bahunya tempelin, lurus, oke, dah mulai gitu. Nah itu memeriksa barisan. Kadang-kadang Nabi meminta kepada Bilal untuk keliling ke semua saf, memperhatikan tumit para jamaah dari belakang, rata atau belum. Kalau sudah, yuk kita mulai. Nah itu adalah wewenang dari imam yang memerintahkan para makmum atau Bilal untuk merapatkan atau meratakan barisan. Kata Nabi, luruskan barisan kalian dan rapatkan karena aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Ini balik punggung bisa jadi mukjizat, tapi bisa jadi Nabi punya intel, yaitu Bilal, suruh periksa dulu semuanya. Kemudian yang ketiga, imam punya wewenang untuk memberi informasi sebelumnya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak biasa untuk sholat itu. Misalnya kita mau sholat witir sesudah sholat tarawih Pak. Ini witir ini kan ada 3 macam. Ya walaupun sama-sama 3 rakaat, tapi ada 3 macam witir itu. Pertama witir yang langsung 3 rakaat tanpa salam kecuali di rakaat yang terakhir, itu yang banyak dilakukan. Nah, yang kedua witir yang 2 rakaat dulu salam, kemudian 1 rakaat lagi.
itu juga disepakati kesohihannya oleh para ulama dengan dasar salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalaupun 3 itu dipecah 2 dan 1. Dan ada sholat witir yang versi ketiga. Di Indonesia mungkin jarang, tapi mazhab Hanafi dan yang lainnya melakukannya, yaitu 2 rakaat tahiyat awal, kemudian berdiri lagi, dan kemudian rakaat ketiga tahiyat akhir, kayak maghrib. Nah gitu Pak. Nah imam sebelum mulai sholat witir itu sebaiknya, afdalnya Pak, dia menghadap kepada jamaah, dia bilang, jamaah kita akan sholat witir, jumlahnya 3 rakaat, langsung sekali salam misalnya, atau 2 kali salam, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, atau kita pakai versi yang ketiga, 3 rakaat tapi di tengah-tengahnya ada tahiyat awal misalnya. Nah itu perlu untuk dikasih tahu jamaah biar jamaahnya nggak bingung. Atau misalnya kasus yang lain, imam iseng pengen baca doa sujud tilawah. Jadi dia baca ayat Al-Quran yang ada sunnah, bukan wajib, sunnah untuk sujud tilawah. Nah itu buat jamaah yang nggak terbiasa nanti akan bingung. Makanya imam perlu kasih briefing di awal, jamaah di rakaat pertama nanti saya akan baca surat yang ada sajdahnya, dan saat itu nanti saya akan takbir langsung sujud. Anda semua silakan ikut saya langsung sujud, sekali saja sujudnya. Setelah itu saya bangun lagi dan akan saya teruskan bacaannya. Jangan pakai ada yang teriak subhanallah ya. Kenapa? Karena emang ini aturannya gitu kan. Itu bagus Pak. Jadi makmumnya nanti nggak bingung gitu ya. Nah, cuman pas lagi sujud itu ternyata di bagian belakang itu ada yang teriak juga Pak, subhanallah gitu. Mungkin dia tidak ikut briefing tadi itu, datangnya telat jadinya. Ini informasi penting untuk disampaikan. Atau bisa jadi informasi yang sederhana di zaman kita sekarang, mohon alat-alat komunikasinya dimatikan, di silent ya gitu. Maksudnya biar tidak tidak mengganggu lah ya, jangan sampai mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nah gitu, boleh dia ngomong begitu. Asal jangan sampai pas di tengah sholat HP-nya imam yang bunyi kenceng banget gitu ya. Orang disuruh matiin, dia lagunya aja trio macan Pak. Itu susah tuh kalau udah kayak gitu. Meringankan sholat, maksudnya meringankan di sini tidak lama-lama, tidak panjang-panjang, khususnya untuk sholat yang 5 waktu. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal itu pernah ngimamin sholat isya, itu bacanya Al-Baqarah sampai selesai Pak. Isya gitu. Maka ada salah satu di antara jamaah yang udah kebelet, dia berhenti dari sholat jamaah, terus dia keluar dari barisan dan dia sholat lagi, sholat isya sendirian. Ya selesai itu rakaat pertama pun belum selesai itu jamaahnya, dia udah selesai. Terus sambil mau pulang dia mikir, kayaknya nih orang kagak bener nih, saya harus lapor kepada Rasulullah. Jadi Muaz itu sholatnya sampai Al-Baqarah selesai. Satu sahabat ini keluar sholat sendirian, kemudian dia mau pulang, di tengah jalan dia mikir, kayaknya saya harus lapor kepada Nabi nih. Akhirnya dia langsung berangkat ke rumah Nabi, cerita. Nah begitu dapat laporan itu, kata Nabi, Muaznya suruh ke sini gitu. Udah ente balik lagi ke sana, balik lagi Pak. Sampai di sono belum selesai rakaat pertama juga. Akhirnya kan dia nungguin gitu ya. Tadi pengen pulang cepat gara-gara ngelapor jadi nungguin, akhirnya kan tetap aja harus sampai selesai juga gitu. Begitu udah salam tuh Pak ya, dia langsung ditoel. Muaz, kenapa? Dipanggil sama Nabi. Kenapa? Tadi kan ente sholat lama tuh. Nah saya lapor ke Nabi gitu. Terus ente dipanggil deh sekarang gitu kan. Kata Muaz, ente begini aja pakai lapor segala lagi. Selesaikan aja lah secara musyawarah mufakat gitu ya. Kenapa pakai lapor? Ya udah pokoknya ente dipanggil Pak sama Nabi. Dan memang benar, emang ente sholat itu baca apa? Al-Baqarah ya Rasul. Al-Baqarah sampai ayat berapa? Sampai habis. Mau jadi tukang fitnah ente di sono, mau jadi tukang bikin kekacauan. Sholatlah. Kalau jadi imam itu sholat yang sekiranya makmum yang paling lemah, yaitu orang sakit, anak kecil, orang tua yang udah nggak mampu itu, kira-kira dia bisa ngikutin lah begitu. Nah, kalau ente baca Al-Baqarah 2 juz setengah itu namanya nyeksa gitu kan. Nah jadi orang yang tadi mufaroqah itu benar, dia keluar aja dari jamaah itu, nggak apa-apa. Jadi afdalnya meringankan, tapi ringannya jangan keterlaluan juga.
ya kan, sholat target 20 rakaat tarawih Pak, cuman 15 menit gitu. Berarti kan satu rakaat nggak sampai 1 menit. Jadi imam sujud, ya kan, makmum sujud, imam udah bangun udah sujud gitu kan, itu tunggang tungging kayak gitu, kecepetan, kesian juga yang nenek-nenek gitu kan, dia baru aja sujud, imam udah berdiri lagi. Nah ini nggak pas juga. Jadi disebut dengan ringan itu bukan kecepatan, tapi juga nggak kelamaan juga. Bila kalian menjadi imam buat orang-orang, maka ringankanlah, sebab di antara mereka barangkali ada orang yang sakit, yang lemah, yang tua. Ini hadis Sahih Bukhari. Kemudian Muaz tadi yang sholatnya kelamaan tuh dimarahi sama Nabi, afattanun anta ya Muaz, apakah mau jadi sumber fitnah? Sholatlah bersama suatu kaum dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara mereka. Kemudian menunggu masbuk Pak, ini juga wewenang imam. Ini Rasulullah yang melakukannya. Kalau untuk sholat isya, memang Rasulullah itu sangat toleran. Kalau masuk waktu isya, Nabi melihat dari balik jendela rumahnya kok jamaahnya belum penuh, Nabi menunggu, tidak langsung Bilal qomat gitu ya. Salah sendiri kenapa pada bermalas-malasan gitu ya. Nah itu enggak Pak. Jadi prinsipnya sholat jamaah di masjid itu toleran kepada jamaah. Artinya kalau jamaahnya masih harus ditunggu sampai bisa penuh, ditunggu oleh Nabi. Nah ini penting, kenapa? Karena lebih utama sholat itu jamaahnya banyak ketimbang sholat itu jamaahnya sedikit, walaupun di awal waktu. Walaupun di awal waktu, tapi kalau cuma satu saf doang, yang lain masih dalam perjalanan dan sebagainya, itu tidak afdal. Makanya kalau kita perhatikan Pak, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, antara azan dengan qomat, apalagi khususnya yang subuh itu Pak, itu jaraknya jauh Pak. Kita di hotel dengar azan, subuh nih gitu kan. Kan kita baru bangun tidur, kita mandi dulu, kita wudhu dulu, kita ganti pakaian, kita turun lift, kita jalan kaki sampai ke masjid. Itu masih bisa Pak, sholat qobliyah subuh gitu, masih bisa. Nah coba kita bandingkan masjid-masjid di negeri kita, itu udah gak kekejar Pak. Kalau pas azan kita baru melek, itu gak kekejar Pak. Kenapa? Karena biasanya di masjid-masjid kita udah di timer gitu. Pokoknya 5 menit gitu ya. Ada nggak ada jalan ya, karena dianggap busway gitu kan. Enggak. Kalau masjid itu Pak bukan busway Pak. Masjid itu angkot ya. Kalau belum penuh belum jalan. Afdolnya penuh baru jalan. Nah gitu. Nah tapi ini mau dipercepat atau mau dilambatin, semuanya kembali kepada wewenang imam. Ya kalau imamnya bilang udah cepetin, kalau memang kita tungguin makin ditungguin makin lama gitu ya, ya udah dipercepat. Jadi kembali kepada imam, dia boleh punya wewenang untuk menunggu para masbuk. Jadi ini contohnya dari Nabi Pak. Waktu isya kadang-kadang bila beliau melihat mereka para sahabat telah berkumpul sudah penuh di masjid, ya beliau percepat, Bilal qomat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maksudnya belum penuh semua, ya maka beliau undurkan, tungguin dulu sampai semuanya nyampe. Bahkan sunnahnya menjadi imam Pak, untuk rakaat pertama itu sunnahnya dipanjangin. Kalau dia masih mendengar suara langkah-langkah kaki jamaah gitu. Bahkan kalau udah habis suratnya, udah harus ruku,